Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Kelompok 4 ini terdiri dari Julieta Wulandari, Hermin Febrianti Takbir, Hesti Putri Lestari, dan Ines Rohmatul Hinia. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sifat keselamatan kerja ini ada dua. Yang pertama, sasarannya adalah lingkungan kerja, dan yang kedua yakni bersifat teknik. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian. Yang keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang kelima, mengamankan material, konstruksi, dan pemakaian. Yang keenam, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Yang kedelapan, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya. Yang kesembilan, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. Dan yang kesepuluh, memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi, industri, serta pembangunan. Rumah sakit sebagai industri jasa merupakan sebuah industri yang mempunyai beragam persoalan tenaga kerja yang rumit, dengan berbagai risiko terkena penyakit akibat kerja bahkan kecelakaan akibat kerja sesuai jenis pekerjaannya, sehingga berkewajiban menerapkan upaya K3RS. Adapun landasan hukum pada K3RS yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1087 Tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit. Yang keempat, Peraturan Pemerintah mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 40 Ayat 1. Yang keenam, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit atau SMK3RS merupakan faktor pendukung secara tidak langsung berhubungan dengan pasien, tetapi memegang peranan penting dalam pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit tidak dapat dikatakan bermutu apabila tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan pasien maupun karyawannya. Dari berbagai potensi bahaya di rumah sakit, maka perlu upaya pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan K3RS. Yang pertama adalah pelaksanaan.
Pelaksanaan ini meliputi melakukan pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan kesehatan khusus, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Kemudian pemberian paket penanggulangan anemia, pemberian paket pertolongan gizi, upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan kapasitas dan beban kerja, misalnya pengaturan kerja bergilir, penempatan petugas pada jabatannya, pendidikan dan pelatihan petugas rumah sakit tentang K3, pelaksanaan upaya penanggulangan bahaya potensial, dan pelaksanaan cara kerja yang baik. Tahapan yang kedua adalah pengawasan. Pengorganisasian dan pembagian tugas yang jelas atau pengawasan ini dapat melalui pengisian formulir K3RS dan formulir checklist setiap 6 bulan. Kemudian dapat dilakukan juga melalui pemantauan, diutamakan pada kasus kecelakaan, proses terlaksananya kegiatan K3RS, dan masukan sumber daya. Kemudian tahap yang ketiga adalah pembinaan. Pembinaan diarahkan agar rumah sakit melakukan upaya-upaya sehingga yang dicapai nihil kecelakaan dan nihil penyakit akibat kerja yang merupakan salah satu indikator keberhasilan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dwi Saraswati tahun 2016, yakni analisis kecelakaan kerja di rumah sakit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menyatakan bahwa responden dengan usia muda sering mengalami kecelakaan kerja dibanding pekerja yang memiliki usia yang lebih tua. Kecenderungan emosi yang lebih tinggi pada pekerja muda, yakni gampang tergesa-gesa, ceroboh, agresif, dan kurang pengalaman yang menyebabkan timbulnya kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan yakni memberikan pengenalan K3RS atau Induction Training di awal pertama masuk kerja atau magang dan penelitian di rumah sakit UGM. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran pengawas, adanya peran manajer dalam perilaku kerja saling berhubungan dengan target individu yang sedang berlangsung untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Faktor jenis kelamin. Pekerja wanita yang berada di rumah sakit UGM cenderung mengalami kecelakaan kerja dibanding dengan pekerja laki-laki, di mana pekerja wanita ini memiliki perbedaan fisik serta emosi, serta memiliki emosi yang tidak stabil dibanding dengan laki-laki. Terjadinya siklus biologi seperti haid, kehamilan dapat mempengaruhi kondisi psikis dan fisik seorang perempuan. Ditambah jika perempuan tersebut merupakan ibu rumah tangga, sehingga dapat menyebabkan mereka kurang fokus dalam bekerja. Upaya yang dilakukan rumah sakit UGM yaitu dengan membedakan pekerjaan antara laki-laki dengan perempuan, di mana laki-laki membutuhkan fisik yang lebih kuat sehingga ditempatkan pada pekerjaan yang membutuhkan fisik yang berat, sedangkan wanita pada pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Serta di rumah sakit UGM memberikan tempat untuk memerah ASI bagi pekerja perempuan yang sedang menyusui. Pada tingkat profesi, perawat cenderung sering bertugas di banyak tempat seperti IGD, IRC, IRNA, ICU, IRDHD, IPS, instalasi humas, instalasi asuransi, bidang penunjang medik, bidang pelayanan medik, bidang perawatan, dan bagian keuangan. Masing-masing unit tersebut memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda. Penempatan perawat pada banyak tempat semakin meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Maka solusi atau upaya yang dilakukan yaitu dengan penambahan jumlah perawat, di mana penambahan jumlah perawat tersebut menurunkan prevalensi kecelakaan kerja pada perawat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.